Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Liverpool versus Real Madrid. Real Madrid berhasil mengukuhkan diri sebagai tim paling sukses di kompetisi Eropa dengan menjuarai UCL sebanyak 14 kali. Jalan untuk sampai ke final juga nggak mudah. Berurutan PSG, Chelsea, Man City, dan kali ini Liverpool berhasil dikalahkan. Ini tentu saja bukan hanya soal keberuntungan, namun juga mental serta antitesis taktik dari kebanyakan tim tadi. Pemain terbaik di laga ini sudah jelas Courtois. Namun dari sisi taktikal, peran Valverde yang jadi kunci. Dipasang di winger kanan, Valverde lebih banyak digunakan untuk aspek bertahan meski posisinya menyerang. Sukses mematikan serangan-serangan sayap lawan, di laga ini pun dia melakukan hal yang sama. Gak hanya itu, Valverde kali ini terlibat dalam aspek menyerang dengan memberikan assist. Kita akan bahas detail pertandingan ini dari sisi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim bermain dengan formasi 4-3-3 dan skuad yang full tim. Lini tengah Liverpool digawangi Fabinho, Hendo, dan Thiago untuk menopang Diaz, Mane, dan Salah. Sementara Real Madrid dihuni trio Modric, Kroos, dan Casemiro yang menopang Benzema, Vinicius, dan Valverde. Seperti yang disebut tadi dan juga kami bahas di video preview, khusus Valverde diplot sebagai defensive winger. Dengan begini Robertson nggak bisa bebas ketika overlap, juga jumlah penyerang sama dengan pemain bertahan. 4 back Madrid bisa tetap rapat, serta gelandang Real Madrid bisa menjaga ruang antar lini. Liverpool yang terkenal melakukan switch cepat untuk mengakses sisi kiri, yaitu Robo, kini harus berhadapan dengan Valverde yang menjaga sisi ini. Skill set Valverde yang versatile digunakan Ancelotti untuk melibatkannya hampir di semua fase: menyerang, bertahan, dan transisi. Untuk bertahan, Valverde lebih diplot untuk man marking Robertson. Ini yang membuat defensive shape Madrid kadang terlihat 4 back, kadang terlihat 5 back. Cara bertahan ini yang membedakan Real Madrid dan Liverpool. Ancelotti cenderung bertahan di blok yang lebih rendah daripada Klopp, berusaha menyamai atau lebih banyak pemain di belakang daripada penyerang Liverpool. Alasannya tentu saja karena Real Madrid nggak memiliki pressing di area tinggi sebaik Jurgen Klopp. Madrid juga sudah mencoba untuk press, namun build up Liverpool kerap lepas menggunakan Trent Alexander-Arnold yang bermain ke tengah atau inverted. Hendo dan Mane mengikat Kroos dan Casemiro. Lalu peran ini membuat Trent menjadi ekstra pemain tengah dan bisa expose half space, area favorit fullback yang berperan juga sebagai playmaker Liverpool ini. Dari half space inilah Trent banyak menciptakan peluang. Namun peluang-peluang ini banyak yang gagal dikonversi jadi gol. Disinilah peran terakhir penjaga gawang. Nggak salah Courtois dinobatkan sebagai man of the match. Penyelamatan long range dan close range menunjukkan refleksnya yang luar biasa di laga ini. Jadi selain bertahan secara tim menggunakan taktik tadi, ada juga bertahan secara individu. Aksi-aksi bertahan lini belakang Real ini termasuk di bertahan secara individu. Meski bermain bertahan dan kena high press, nyatanya Real Madrid nggak selalu bermain membuang bola ke depan. Bangun serangannya memang sering nggak ada koneksi antar lini. Namun taktiknya jelas, memancing high press Liverpool mendekat lalu mengeliminasinya. Seperti di sini, Modric turun untuk memancing sekaligus membuat lini belakang punya kemampuan progresi bola. Lalu dengan kemampuannya mengumpan, melewati high press Liverpool. Bicara soal struktur dalam build up, memang Ancelotti nggak serigid Klopp. Namun ini justru kekuatannya. Pemain-pemainnya mampu menemukan solusi sendiri untuk masalah-masalah di lapangan.
Namun begitu, ide taktiknya ada, yaitu membuat blok press Liverpool mengikuti ke salah satu sisi, lalu mencoba mengeliminasinya dengan mengubah ke sisi yang lain. Taktik ini juga yang jadi awal gol satu-satunya di laga ini. Yap, tipikal progresi Real Madrid memang direct, namun sebelumnya akan disirkulasi guna memindah serangan. Dan di gol ini terlihat Madrid bisa memindah dari sisi kiri ke kanan, lalu dengan kemampuan Modric mengeliminasi high press Liverpool. Ini yang membuat Robertson harus naik sehingga di belakang tinggal 3 back. Situasi ini dibaca dengan baik oleh Valverde yang terus masuk ke kotak. Dan Benzema di sini memancing Konate sekaligus Trent sehingga Vini bebas. Terlihat shape bertahan Liverpool nggak sejajar. Disinilah letak perbedaan kedua tim. Nggak bisa sebuah tim bagus dalam fase tertentu saja. Liverpool jelas lebih baik di fase menyerang. Namun di laga ini lalai dalam bertahan, baik secara tim maupun individu. Shape ini wujud kesalahan bertahan secara tim, sedangkan Arnold yang nggak melihat Vini adalah kesalahan bertahan individu. Kesalahan dalam bertahan juga terjadi di gol yang dianulir. Gol ini nggak disahkan karena Benzema dalam posisi offside. Aturannya berbunyi orang terakhir kedua sebagai patokan garisnya. Jika Alisson naik, maka 2 back ini dianggap sebagai orang terakhir alias menggantikannya. Jadi garis ditarik dari Van Dijk seperti ini. Juga bola sempat memantul dari Konate dan Fabinho. Namun bola pantulan ada 2 aturan. Jika murni defleksi seperti ini, maka aturannya offside. Namun jika ada usaha memainkan bola atau deliberate, maka onside. Selain itu, Real Madrid nampak paham betul bagaimana lepas dari taktik jebakan offside Liverpool. Yap, Liverpool di musim ini menggunakan jebakan offside dengan frekuensi yang sangat tinggi. Ini adalah kompensasi dari pertahanan garis tingginya. Namun Madrid di momen ini nampak sudah paham antisipasinya. Liverpool bisa dibilang mendominasi di laga ini baik dari sisi possession hingga peluang. Namun sekali lagi, Real Madrid adalah tim yang berbasis momentum. Peluang-peluang kecil mampu dikonversi dengan baik. Jika dilihat dari prosesi gol Madrid, jelas situasinya bukan counter attack, alias situasi bangun serangan dari belakang. Madrid nggak meladeni Liverpool dengan main terbuka, namun lebih menunggu di kotak dengan banyak pemain menggunakan keunggulannya di fase bertahan. Liverpool dengan jebakan offside-nya nggak mampu bertahan dengan baik secara tim maupun individu. Ancelotti menunjukkan pendekatan taktiknya berhasil memenangkan laga ini. Sepak bola nggak diukur dari seberapa bagus di fase menyerang ataupun bertahan saja. Keseimbangan di tiap fase jadi kuncinya. Selamat El Real.